Halo guys, perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu materi yang berhubungan tentang instrumentasi. Kira-kira apa aja sih yang mau kita bahas, Wi? Ada deh, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Loh, ini apa kah? Kok ada susunan huruf yang gak berurutan? Iya dong, kan kita mau main tebak-tebakan materi dulu, Bill. Oh, berarti ini tuh susunan kata yang mana materinya mau dibahas ya kak? Betul banget, Bill. Jadi, kamu tahu nggak, susunan huruf yang benar itu membentuk kata apa coba? Apa ya? Pusing banget kebalik-balik. Kasih tahu aja dong. Nyerah aku. Ya, kok nyerah sih? Yaudah nih, aku kasih tahu. Nah, sekarang udah tahu kan, Bill? Hurufnya membentuk kata apa? Oh, transmitter. Iya, jadi materi yang akan dibahas itu transmitter. Topik pertama. Teman-teman tahu nggak sih apa itu transmitter? Pada dasarnya, transmitter memiliki dua definisi yang berbeda. Pertama, di bidang komunikasi, transmitter merupakan suatu alat yang digunakan sebagai pemancar sinyal komunikasi seperti gelombang radio. Contoh sederhananya yaitu smartphone yang mengirimkan pesan melalui sinyal. Sedangkan itu di dalam bidang sistem kendali, transmitter adalah alat yang digunakan untuk memberikan sinyal keluaran dari sensor sehingga bisa diterima oleh controller. Transmitter ini juga berhubungan dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak dapat membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruangan hampa. Nah, ketika transmitter mengirimkan sinyal melalui sebuah antena, nantinya akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gimana? Udah ada bayangan belum tentang apa itu transmitter? Coba kerjakan kuis setelah ini ya. Topik kedua. Selanjutnya, transmitter itu
juga mempunyai fungsi seperti berikut ini. Pertama, transmitter itu berfungsi sebagai pengirim data atau sinyal elektrik. Biasanya, transmitter model ini akan mengirimkan berbagai macam data yang dibutuhkan oleh manusia. Kedua, transmitter sebagai pelengkap teknologi informasi. Jenis ini menjadi hal yang paling umum dijumpai. Contohnya, berbagai macam komponen yang mengirimkan sinyal melalui gelombang radio atau elektromagnetik. Ketiga, transmitter itu juga digunakan untuk mengirimkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kondisi bumi, seperti suhu, tingkat air laut, kelembapan cuaca, hingga potensi bencana alam. Pada dunia industri, transmitter digunakan untuk mengirimkan berbagai data, seperti pengolahan minyak bumi, kepadatan bahan baku, kelistrikan, bahan, menginformasikan data cairan pada produksi makanan ataupun minuman. Gimana? Jadi makin paham kan transmitter itu kegunaannya untuk apa? Coba kerjakan kuis setelah ini ya, untuk mereview kembali materi yang sudah disampaikan. Topik ketiga. Gimana nih? Udah mulai tahu ya apa itu transmitter? Oh iya, transmitter itu nggak cuman ada satu jenis aja loh. Yang pertama ada namanya transmitter pneumatik, dan yang kedua ada transmitter elektrik. Yang pertama ini tampilan untuk transmitter pneumatik. Pada dasarnya, transmitter pneumatik ini berfungsi untuk mengubah tekanan kontrol valve menjadi sinyal pneumatik. Kontrol valve adalah komponen yang berguna untuk mengatur jumlah dan arah aliran oli, serta menaikkan tekanannya untuk mengoperasikan unit alat berat. Selain itu, juga dapat mengatur fluida berupa liquid, solid, maupun gas. Yang menarik dari transmitter ini yaitu dapat digunakan sampai jarak sekitar 200 meter. Transmitter pneumatik ini memiliki bagian yaitu perasa atau detektor. Bagian perasa atau detektor ini berfungsi untuk mengubah sinyal
proses ke dalam bentuk gerak-gerak mekanik. Nah, selanjutnya untuk cara kerja dari transmitter pneumatik. Sensing elemen berperan sebagai sensor untuk mendeteksi suatu besaran. Sensing elemen tersebut mengadjust flapper dan nozzle akan menyesuaikan posisi flapper. Setelah itu dapat ditentukan on atau off-nya sampai output terlihat. Apabila sistem kontrolnya elektrik, maka menggunakan konverter yang dikirimkan ke DCS untuk mengontrol valve. Nah, ini dia tampilan transmitter elektrik. Transmitter elektrik adalah salah satu peralatan kontrol yang pengaruhnya sangat besar terhadap jalannya proses pengontrolan. Dikarenakan transmitter ini fungsinya menerima sinyal elektrik dari alat ukur yang akan dikirim ke controller. Standarisasi sinyal yang keluar dari transmitter elektrik adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk sinyal dan bentuk tegangan. Transmitter elektrik juga terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama atau skala lain yang tergantung pada kerja unit transmitter, dan yang kedua bagian pengirim. Cara kerjanya yaitu batang pemuntir dari detektor atau bagian perasa bersambungan dengan pengimbang utama dari bagian pengirim, sehingga pergerakan dari batang pemuntir menghasilkan pergerakan pada pengimbang utama. Pergerakan dari pengimbang utama mengubah jarak antara kedua ferrit dari detektor bagian pengirim. Berubahnya jarak antara kedua ferrit menghasilkan perubahan pada induktansi pada pickup coil. Perubahan induktasi dari pickup coil menghasilkan perubahan pada output osilator dari kesatuan UPD. Perubahan pada output osilator menghasilkan perubahan pada nilai arus listrik yang keluar dari transmitter. Dengan demikian, perubahan pada variabel proses yang dirasakan oleh detektor pada bagian perasa dapat menghasilkan perubahan pada nilai arus listrik yang keluar dari bagian pengirim. Perhatikan bahwa sebagian dari output osilator dikirim ke satuan magnet sehingga akan terjadi gaya tolak-menolak pada kesatuan magnet. Dan akhirnya akan menghasilkan pergeseran pada penghubung kedua. Pergerakan pada penghubung kedua diteruskan ke pengimbang utama melalui penyetelan batasan atau span rider. Gaya pengimbang kedua adalah melawan gaya pada pengimbang utama sehingga pergerakan pengimbang utama diimbangi oleh pergerakan pengimbang utama. Dengan demikian akan dihasilkan kedudukan di mana perubahan jarak antara ferrit akan sebanding dengan perubahan variabel proses yang dirasakan oleh detektor. Nah, ini beberapa perbedaan dari dua jenis transmitter tadi. Sekompleks itu ya jenis dan cara kerja transmitter. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan setelah ini ya, agar materinya tetap nempel di kepala.
Topik keempat. Lalu, transmitter itu contohnya ada banyak. Kali ini akan disebutkan contoh transmitter berdasarkan variabel pengukuran dari sinyal sensor, yaitu pressure transmitter, level transmitter, temperatur transmitter, dan flow transmitter. Pressure transmitter merupakan transmitter yang digunakan untuk menstandarkan sinyal keluaran sensor tekanan. Level transmitter merupakan transmitter yang menstandarkan nilai sinyal yang dikeluarkan oleh level sensor sehingga dapat diterima oleh controller, yang mana terdapat level tertinggi dan terendah. Flow transmitter merupakan transmitter yang menstandarkan nilai sinyal yang dikeluarkan oleh flow sensor atau sensor aliran, seperti pengukuran yang berdasarkan perbedaan tekanan induksi dari polarisasi elektron fluida karena pengaruh medan elektromagnet. Temperatur transmitter merupakan transmitter yang menstandarkan nilai sinyal yang dikeluarkan oleh temperatur sensor atau sensor suhu sehingga dapat diterima oleh controller. Gimana? Udah makin ngerti kan mengenai contoh-contoh dari transmitter? Coba jawab beberapa kuis setelah ini. Ada beberapa materi yang menjelaskan tentang transmitter. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa transmitter memiliki dua definisi, baik di bidang komunikasi maupun di bidang sistem kendali. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu alat pengirim atau pemancar sinyal. Transmitter juga memiliki fungsi seperti pengirim data, pelengkap teknologi informasi, dan masih banyak lagi. Lalu, transmitter juga dibedakan menjadi beberapa jenis, transmitter pneumatik dan transmitter elektrik. Selain jenis, disebutkan juga bagaimana transmitter itu bekerja. Terakhir, transmitter memiliki beberapa contoh berdasarkan variabel pengukuran sinyal sensor, seperti pressure transmitter, level transmitter, flow transmitter, dan temperatur transmitter.
Oke, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai salah satu alat penerapan ilmu instrumentasi, yaitu transmitter. Apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang masih kurang sesuai, kami mohon maaf. Buat teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menyimak video kami sampai akhir. Sampai jumpa di pemaparan materi berikutnya.